Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para siswa. Masih semangat ya, harus semangat ya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi ya, Anda harus tetap semangat ya, jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus diterapkan ya. Kemudian juga harus tetap rajin belajar. Ya, walaupun masih menggunakan daring ya. Baik, untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Pak Yulianto. Saya yang akan mengajar kejuruannya ya. Jadi kita materi-materi kejuruan ini full, yang mengajar hanya saya untuk kelas 10 ini ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat durasi ya. Kita akan memulai materi 1 yaitu dasar listrik dan elektronika. Ya. Baik, langsung saja. Ya, kompetensi dasar ya. Kita akan mempelajari kompetensi 3.3 yaitu memahami hukum-hukum dasar kelistrikan dan elektronika. Kemudian keterampilannya adalah menerapkan hukum-hukum dasar kelistrikan dan elektronika. Kemudian indikatornya ya, kita ini nanti Anda mampu menerangkan hukum-hukum kelistrikan dan elektronika, kemudian menerangkan manfaat hukum-hukum kelistrikan dan seterusnya. Baik, kita mulai peralatan elektronika atau electronic device ya. Jadi peralatan elektronik ini bisa kita jumpai di beberapa tempat ya, yaitu perabotan rumah tangga ini juga banyak kita dapatkan peralatan elektronika. Ada televisi, amplifier, home theater, dan sebagainya, masih banyak lagi kita bisa jumpai. Kemudian di alat-alat perkantoran ya, ada laptop, ada komputer, ada LCD proyektor, printer, dan lain-lain. Jadi elektronika ini mempunyai wilayah yang luas ya. Kemudian kalau di peralatan medis ya, jadi alat-alat medis ini sekarang sudah elektronik ya, mayoritas sudah elektronik, mulai dari alat tensimeter, ada juga jantung, alat ukur apalagi kolesterol, gula, ini sudah sekarang ini sudah masuk wilayah elektronika. Kemudian juga alat-alat ukur teknik ya, ada multimeter, ada osiloskop, yang Anda lihat itu adalah osiloskop, ada frekuensi meter dan sebagainya. Ini juga merupakan alat-alat elektronika. Nah, yang tidak kalah penting adalah alat-alat industri. Sistem otomasi sekarang ini sudah banyak menggunakan kontrol-kontrol elektronik ya, ada PLC, ada pneumatik, ini semua sudah dikontrol dengan alat-alat elektronik. Jadi jangan takut bahwa jurusan elektronika ini mempunyai wilayah yang cukup luas. Nah, sekarang yang baru tren adalah HP. HP itu juga perangkat elektronik ya. Ada alat-alat komunikasi itu juga semua mayoritas elektronik ya. Nah, ini gambar yang di tengah ini adalah rangkaian elektronik ya. Jadi kalau Anda melihat televisi, ada melihat komputer, ada melihat perangkat-perangkat industri,
perangkat-perangkat ukur ini kalau dibuka dalamnya adalah rangkaian elektronik semacam ini. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari sampai kelas 3 nanti ya. Jadi bagaimana membuat rangkaian ini, bagaimana memasang, bagaimana membongkar, bagaimana menginstal. Nah, ini nanti ada pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi jangan khawatir bahwa jurusan elektronika ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang ya, tidak ada habisnya ya. Baik, kita awali dengan bahan atau material. Ya, kalau di dalam apa yang kita jumpai setiap hari itu ada bahan atau material yang disebut konduktor, kemudian yang disebut isolator. Nah, ini pelajaran SMP ya, Anda mungkin di SMP sudah pernah mendengar ini. Konduktor itu adalah jenis bahan atau material yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya ada besi, aluminium, baja, emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Kemudian isolator. Isolator adalah jenis bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya kayu, plastik, kertas, kaca, kain, dan lain sebagainya. Anda bisa mencari contoh yang lain di sini ya. Kemudian ada bahan yang disebut semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan setengah penghantar. Bahan ini ada silikon dan germanium ya. Nah, setelah diketemukan semikonduktor itu, kemudian elektronika menjadi semakin cepat perkembangannya. Karena semikonduktor ini adalah bahan untuk membuat transistor dan membuat IC kalau sekarang ini ya, atau chip. Jadi dalam komputer, dalam alat-alat apapun sekarang ini sudah menggunakan chip. HP ya, bahkan sekarang sepeda motor itu sudah menggunakan chip. Mobil, sepeda motor itu sistem kendalinya menggunakan chip yang disebut microcontroller. Jadi otomotif itu sekarang sudah kolaborasi dengan jurusan elektronika, sistem kontrolnya adalah elektronik. Baik, ini bahan ya, bahan yang bisa kita temukan setiap hari. Ada plastik, ada aluminium, ada yang menghantarkan listrik, ada yang tidak menghantarkan listrik. Kita lanjutkan. Teori atom. Nah, tadi kita sudah membahas bahan. Bahan itu kalau dihancurkan menjadi debu. Atau sebaliknya, debu itu kalau dikumpulkan menjadi satu bahan. Gitu ya. Contohnya misalkan kayu. Kayu itu kalau dihancurkan itu menjadi debu-debu. Atau besi ya, besi dihancurkan itu menjadi debu-debu besi. Gitu. Nah, di dalam debu itu bagian terkecil dari bahan itu disebut atom ya. Bagian terkecil dari suatu bahan. Jadi tadi kalau kayu atau besi itu diremuk ya, dihancurkan jadi debu, itu nanti ada ketemu yang disebut dengan atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu bahan. Nah, dalam atom itu ada yang disebut dengan inti atom. Nah, setiap atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron. Atau kalau di sini dijelaskan ada inti atom, ada kulit atom. Nah, kulit atomnya ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga. Nah, sesungguhnya yang mengalir pada sebuah konduktor ya, jadi kalau konduktor itu kenapa bisa menghantarkan listrik, itu konduktor itu mempunyai sifat bahwa elektron terluar dari sebuah atom konduktor
ini mudah lepas dari ikatan. Ya, jadi ini antara inti atom dan elektron itu membentuk yang namanya ikatan, ya, membentuk ikatan. Nah, apabila terkena suhu atau panas atau ada dorongan dari atom yang lain, maka elektron terluar ini mudah lepas. Ya, ini sifat dari bahan konduktor. Maka di situ konduktor itu bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi kalau bahan itu isolator, ini elektron ini tidak bisa lepas dari ikatannya. Jadi ini ikatan elektron pada atom dari sebuah bahan isolator ini tidak bisa lepas, sehingga bahan itu tidak akan bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ini hubungannya teori atom dengan kelistrikan, ya. Nah, nanti ini akan dibahas lebih detail di mapel kimia atau fisika, ya. Jadi kita hanya ambil kaitannya dengan kelistrikan, ya. Nah, di sini dijelaskan atom adalah satuan yang amat kecil dalam setiap bahan yang ada di sekitar kita. Atom terdiri atas 3 jenis partikel. Ya, subpartikelnya adalah elektron, ini mempunyai muatan negatif. Kemudian proton, ini mempunyai muatan positif. Kemudian neutron, ini tidak bermuatan. Pusat dari atom disebut inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jadi ini atom ini terdiri dari proton dan neutron, ya. Kemudian dikelilingi elektron-elektron. Nah, elektron-elektron ini kalau bahan itu konduktor, dia mudah lepas dari ikatannya. Maka sesungguhnya yang mengalir itu adalah elektron. Nanti kita bahas di tayangan berikutnya. Baik, aliran listrik dan aliran elektron. Ada dua pendapat, ya. Jadi di sini menurut Benjamin Franklin pada tahun 1750 itu dia mempunyai sebuah teori listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi atau bermuatan positif ke potensial yang lebih rendah atau bermuatan negatif. Teori ini disebut arus listrik konvensional. Ya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Josiah Ohm yang lahir 1787, meninggal 1854, ya. Josiah Ohm ini membuat teori kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup adalah berbanding lurus dengan besar tegangan yang berbanding terbalik dengan hambatannya. Ini disebut dengan hukum Ohm. Atau ini kalau dirumuskan, I sama dengan V per R, di mana Josiah ini membuat aliran arus dari positif menuju negatif. Namun demikian, setelah panjang waktu penelitiannya, ya, J.J. Thomson ini pada tahun 1897 dia menemukan teori di mana arus elektron mengalir dari potensial yang lebih rendah atau negatif ke potensial yang lebih tinggi. Jadi artinya teori elektron yang disampaikan oleh Thomson ini sesungguhnya arus listrik itu yang mengalir adalah elektron, ya. Jadi elektron itu dari negatif menuju positif, berbeda dengan Benjamin Franklin. Namun demikian, dua teori ini tidak disalahkan, tidak ada yang menyalahkan. Artinya bahwa teori Thomson ini juga dipakai,
kemudian teori Benjamin Franklin itu juga dipakai. Jadi ada dua pendapat yang berbeda, tapi semua dianggap benar ya. Jadi nanti selanjutnya teori-teori dalam kita menganalisis arus itu kita menggunakan teorinya Benjamin Franklin ini ya. Nah ini untuk teori Thomson ini khusus untuk analisis elektron ya. Jadi ini dua-duanya dianggap benar. Baik, kita lanjutkan. Oh sudah habis ya. Baik, kita materi lebih lengkap silahkan lihat di PDF ya. Jadi semua termasuk rumus-rumus silahkan dilihat di PDF ya, dipelajari. Selanjutnya minggu depan kita latihan soal-soal. Baik, saya akhiri ya pesan saya, jaga kesehatan ya, jangan lupa kalau keluar pakai masker ya, cuci tangan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.